Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas teknik reservoir tentang type curve analysis. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Nida Salsabila, kemudian ada Nicholas Epsilon Nurkolis, kemudian ada Vandika Galih Pradana, kemudian ada saya sendiri Irza Rizky Arfrida, kemudian ada Owen Jeremia Poluakan. Nah, materi yang akan dibahas pada kelompok kami yaitu mengenai type curve. Yang pertama ada Agarwal-Gardner, ada Fetchkovich, Greengarten, Bordet derivative, dan yang terakhir Palacio-Blasingame. Ya, langsung saja presentasi pertama dilakukan oleh Nida Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Salsabila, NIM 1013191051 dari Teknik Perminyakan 2019 akan membawakan materi tentang Agarwal-Gardner. Apa sih Agarwal-Gardner di trend curve analysis? Agarwal-Gardner ini itu sendiri adalah metode perhitungan yang cukup mudah dan praktis yang digunakan untuk mengestimasikan gas ataupun minyak pada suatu daerah atau tempat tertentu. Serta analisis metode ini adalah analisis numerik yang menjadi titik acuan keakuratan. Serta Agarwal-Gardner ini adalah gabungan dari dua tokoh, yaitu Agarwal dan Gardner. Yang keduanya telah menyusun dan menyajikan kurva tipe penurunan untuk menganalisis data-data produksi. Dan metode Agarwal-Gardner ini adalah pengembangan dari metode sebelumnya, yaitu metode Fetchkovich, Palacio, dan Blasingame, yang menggunakan kesamaan konsep, yaitu konsep laju konstan dan tekanan konstan. Next. Selanjutnya, metode analisis Agarwal-Gardner. Ada 3, yaitu radial, silinder, dan water drive. Serta terdapat asumsi yang diterapkan, yaitu asumsi flow rate itu konstan, dan yang kedua adalah asumsi bahwa skin effect tidak terlalu berpengaruh. Next. Di trend curve analysis using Agarwal-Gardner ada 2 tipe. Tipe yang pertama adalah oil well dan tipe yang kedua adalah gas well. Kita masuk yang pertama, yaitu tipe curve matching prosedur oil well, di mana kurva yang disajikan memiliki persamaan dari segi analisis serta keakuratan dengan metode Blasingame. Tapi perbedaan terlihat jelas pada tingkat rendahnya keambiguitasnya. Next. Untuk prosedur perhitungan pada oil well dapat dilakukan dengan cara pertama, menghitung material balan atau matbal. Yang kedua, menghitung rate of normalis. Setelah itu, dari rumus formula rate of normalis kemudian diintegralkan kembali dari 0 sampai dengan TC. Kemudian diintegralkan lagi secara derivatif. Selanjutnya, kita menghitung inverse normalized pressure derivative. Setelah kita menghitung inverse normalized pressure derivative, kita melakukan perhitungan seperti tadi, yaitu diintegralkan kembali secara derivatif. Dan kemudian melakukan plot atau membuat grafik, yaitu grafik antara laju normalisasi atau rate of normalize, terus turunan tekanan ternormalisasi terbalik atau inverse normalize, dan integral dari inverse normalize versus dengan keseimbangan material atau material balan. Dan kemudian dari 3 kurva itu dipilih salah satu, kemudian diuji kesamaannya, sehingga mendapat tujuan terbaik, yaitu estimasi yang paling cocok dan paling bagus di setiap kurva yang ada. Dan 9, setelah kita melakukan persamaan dan kecocokan, kita akan mendapatkan nilai RED. Nah, nilai RED tersebut akan kita catat. RED itu sendiri adalah dimensionless drainage radius. Next. Kemudian dari berapa titik di grafik itu kita ambil secara acak, kemudian diuji kebenarannya secara teoritis. Setelah itu kita melakukan matching point. Setelah matching point dilakukan, kita mendapatkan nilai permeabilitas, drainage radius, wellbore radius, nilai skin factor, dan nilai OOIP-nya. Untuk pertama, kita cari adalah permeabilitas. Kemudian, drainage radius. Kenapa tidak drainage radius dulu baru permeabilitas? Karena di dalam perhitungan drainage radius dibutuhkan permeabilitas. Selanjutnya wellbore radius yang dapat kita dapat dari rumus RW sama dengan RE dibagi RED. RE-nya dapat dari perhitungan sebelumnya dan RED-nya didapatkan dari grafik. Selanjutnya adalah skin factor. Skin factor adalah
ln RE dibagi ln RW, di mana ln drainage radius dibagi dengan wellbore radiusnya. Sehingga yang terakhir kita mencari nilai OOIP-nya, yaitu PR kuadrat dikali porosity kali thickness kali skin dibagi dengan BO. Next. Yang kedua adalah tipe curve matching prosedur gas well. Ini sama seperti oil well pada umumnya, tetapi terdapat beberapa perbedaan. Yang paling jelas itu di penentuan material balance yang awal. Kenapa jelas berbeda? Karena di gas well ini memakai Pesedio time, sehingga rumus yang dihasilkan berbeda dengan balance pada oil well. Kemudian pada gas well ini terdapat slope. Kita mencari slope dengan rumus G sama dengan 1 per slope dikali CD. Dan note, untuk keseluruhan tipe curve matching prosedur oil well sama. Kenapa sama? Karena permeabilitas, nilai perhitungan RE, perhitungan RW, dan perhitungan skin semuanya sama. Sehingga nilai OGIP-nya pun sama seperti nilai OOIP. Hanya beda di oil dan gasnya saja. Yaitu nilai OGIP-nya adalah G sama dengan PR kuadrat dikali porosity, dikali ketebalan, dikali skin factor dibagi dengan BGI-nya. Sekian, next. Terlihat pada grafik Agarwal Decline Curve Analysis bahwa semakin besar nilai TCDA atau material balance, semakin kecil juga nilai flow rate-nya, yaitu nilai KD-nya. Kenapa? Karena terlihat pada grafik menunjukkan bahwa semakin TCDA-nya tinggi, maka nilai dari KD-nya atau flow rate-nya semakin kecil. Hingga semakin beriring jalannya waktu, mungkin mereka akan ketemu pada suatu titik tertentu. Sekian penjelasan dari saya mengenai Agarwal, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan metode Vetkovich. Next. Yang menjadi latar belakang dari metode ini adalah yang pertama akan meningkatkan produktivitas sumur. Dalam hal ini dengan DCA dapat memprediksi produktivitas sumur ke depannya. Selanjutnya, solusi metode yang cepat dan efektif dikarenakan berdasarkan metode-metode sebelumnya yang kurang efektif dan akurat dalam segi proses maupun pengaplikasiannya. Yang poin ketiga adalah karena terbatas pada sumur dengan periode deplesi atau pada saat produksi mencapai boundary reservoir sendiri. Dan yang terakhir merupakan solusi terhadap sumur dengan aliran transient. Bisa di next. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis kurva pada metode Vetkovich ini. Yang pertama ada early time curve dan yang kedua ada late time curve. Next. Pembahasan yang pertama adalah metode kurva early time curve. Nah, untuk metode kurva penurunan ini ditemukan oleh Van Everdingen and Harsh pada tahun 1949 dengan penerapan asumsi sebagai berikut. Yang pertama ada keadaan reservoir yang homogen, selanjutnya dengan memiliki ketebalan yang konstan, selanjutnya keadaan fluidanya satu fasa, memiliki nilai kompresibilitas sangat kecil atau mungkin bisa diabaikan, memiliki nilai selanjutnya tidak ada aliran di boundary atau aliran hanya berlangsung pada inner boundary reservoir, dan yang terakhir memiliki tekanan aliran wellbore atau PWF yang konstan. Next. Nah, berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, maka diperoleh formula laju aliran transient berdasarkan numerical curve fit equation. Bisa kita lihat rumus T-dimensionless, di mana T-dimensionless-nya lebih dari 200. Selanjutnya, formula di atas dimodifikasi ke dalam dimensionless parameter, yaitu dimensionless flow rate bisa kita lihat, dan dimensionless time bisa kita lihat juga formulanya. Bisa di next. Nah, selanjutnya berdasarkan grafik dari hasil plot antara key dimensionless dan time dimensionless, dapat terlihat dengan jelas bahwa pada saat awal aliran produksi terjadi dalam hal ini transient flow, memiliki garis atau straight line yang sama. Namun seiring dengan berjalannya waktu, maka efek dari boundary pada reservoir akan terasa dan terjadi pertambahan ukuran reservoir perlahan-lahan, sehingga aliran transient akan berlangsung makin lama dengan rasio RE per RW yang akan semakin besar sampai menyentuh batas reservoirnya. Bisa di next. Nah, selanjutnya adalah tipe kurva late time curve. Nah, metode kurva penurunan ini ditemukan oleh Moore, Siltwist, and Harsh pada tahun 1933 dengan penerapan asumsi sebagai berikut. Yang pertama adalah alirannya yaitu slightly compressible, yang kedua dengan memiliki fluida satu fasa, yang ketiga ada bentuk alirannya radial flow,
Yang keempat merupakan tekanan aliran wellbore atau PWF yang konstan dengan dimensionless flow rate dan dimensionless time tertera pada slide berikut. Bisa di next. Berdasarkan formula di atas, kita bisa melakukan plot dimensionless flow rate function and dimensionless time for plane radial system. Bisa kita lihat pada grafik ini. Nah, dengan formula key dimensionless dan time dimensionless, kita dapat menentukan nilai dari penurunan kurva eksponensial aliran atau A, bisa kita lihat, di mana rumus A ini memiliki kemiripan dengan rumus t-dimensionless pada tipe early curve dengan time dimensionless distatistikkan menjadi 0,0634 dikalikan permeability bagi porosity dikali viscosity dikali compressibility dikali RW kuadrat. Dan nilai A ini merupakan drainage area pada rumus atau sumur atau reservoir yang hendak kita produksi. Next. Selanjutnya pada tipe late time curve ini dibagi lagi menjadi 3 jenis kurva penurunan. Pada PWF konstan yang pertama ada exponential decline dengan nilai B sama dengan 0 dan juga hyperbolic decline dengan nilai B berada pada rentang nilai 0 sampai 1 dan yang terakhir ada harmonic decline dengan nilai B sama dengan 1. Simbol B menyatakan decline eksponen. Bisa di next. Nah, selanjutnya bisa kita lihat pada grafik ini bahwa exponential decline cenderung membuat garis yang curam atau dalam aplikasiannya lebih mudah untuk menyesuaikan. Dan harmonic decline sendiri yang bertolak belakang dengan membentuk garis yang cukup landai. Dan di antara dari kedua garis tersebut, terdapat hyperbolic decline curve, yaitu nilai B-nya berada pada rentang nilai 0 sampai 1. Next. Nah, pada grafik ini, yaitu special case, plot antara pressure dan flow rate sehingga diperoleh dua region di mana garis yang membentuk straight line merupakan keadaan undersaturated dan garis yang menurun merupakan keadaan saturated. Next. Nah, untuk kondisi yang pertama adalah PR dan PWF lebih dari PB, di mana undersaturated oil reservoir yang pertama dengan rumus J bisa kita lihat, di mana 1 per mu0 dikali B0 konstan sehingga Q0-nya bisa kita lihat seperti rumus yang ada di tengah, dan yang terakhir adalah Q0 sama dengan J dikali delta P, di mana delta P PR average dikurangi PWF. Next. Nah, yang kedua adalah PR dan PWF-nya kurang dari pressure bubble point, di mana keadaan ini merupakan saturated oil reservoir. Yang pertama ada rumus Q0, di mana 1 per mu0 bernilai konstan sehingga kita bisa peroleh rumus yang kedua. Selanjutnya Q0 menjadi J dikali 1 per 2 PB dikali delta P kuadrat atau PR kuadrat kurang PWF kuadrat. Dan yang terakhir J dikali 1 per 2 PB itu diganti menjadi C atau coefficient performance, di mana Q0 menjadi sama dengan C dikali PR kuadrat kurang PWF kuadrat. Next. Dan yang terakhir adalah PR lebih dari PB dan PWF kurang dari PB, di mana keadaan saturated oil reservoir, di mana Q0 sama dengan bisa kita lihat pada slide. Dan untuk menentukan nilai C dan N itu sendiri, kita mengubah Q0 itu menjadi sistem logaritmik, di mana log Q0 sama dengan log C ditambah N dikali log PR kuadrat kurang PWF kuadrat. Bisa di next. Nah, berdasarkan hasil pengamatan pada grafik di atas bahwa perbandingan antara current IPR dan future IPR terlihat jelas bahwa semakin tua sumur atau bertambahnya umur sumur, maka IPR atau production rate-nya akan semakin menurun pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vandika Galih Pradana, NIM 101319094 akan menjelaskan tentang Green-Arden type curve. Nah, untuk latar belakang, pada tahun 1970-an, Green-Arden memberikan teknik analisa kurva yang dinyatakan dalam bentuk variabel tak berdimensi untuk sumur dengan wellbore historic dan skin pada reservoir. Setelah itu, kurva ini dikembangkan untuk pengujian sumur seperti pressure Dardon test, namun dapat digunakan juga untuk analisis pressure build-up test dan gas well. Kemudian dengan menggunakan tipe kurva Green-Arden, kita dapat menentukan beberapa parameter seperti permeabilitas, wellbore historic coefficient, dan skin factor. Kemudian adapun asumsi yang perlu digunakan untuk tipe kurva Green-Arden, yaitu yang pertama sumur vertikal, yang kedua laju atau tingkat produksi yang konstan, kemudian yang ketiga ada single phase, yang keempat ada aliran fluida yaitu selective compressibility, kemudian yang kelima ada infinite acting homogeneous reservoir, kemudian yang keenam ada coefficient wellbore historic yang konstan,
Kemudian yang terakhir yaitu infinitesimal skin factor. Nah, terdapat tiga jenis variabel tak berdimensi yang digunakan untuk tipe kurva Green-Harden, yang mana variabel tak berdimensi tersebut dapatkan dari EA function untuk slightly compressible fluid. Nah, ini merupakan persamaan dari EA function. Persamaan EA function ini kita ubah susunannya sehingga didapatkan seperti ini. Nah, kemudian kita dapat menemukan dimensionless pressure. Nah, ini adalah persamaan untuk dimensionless pressure. Kemudian yang kedua ada dimensionless ratio, yang mana dimensionless ratio ini merupakan perbandingan dari dimensionless time dengan dimensionless Weber-Storch coefficient, sehingga didapatkan persamaannya seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada dimensionless coefficient Weber-Storch with skin, yang mana ini merupakan gabungan dari dimensionless Weber-Storch coefficient dengan dimensionless skin, sehingga didapatkan persamaannya seperti ini. Nah, ini merupakan grafik dari Green-Harden type curve. Pada tipe kurva Green-Harden menggunakan plot dimensionless pressure atau PD pada sumbu Y terhadap fungsi dimensionless ratio DD per CD pada sumbu X. Nah, kurva dari Green-Harden type curve ini fungsi dari parameter dimensionless coefficient Weber-Storch with skin atau JDE pangkat 2S. Nah, nilai JDE pangkat 2S ini menyatakan kondisi suatu sumur. Apabila nilai JDE pangkat 2S makin besar, maka dapat menyatakan kondisi sumur tersebut rusak. Nah, rusak ini bisa dikarenakan contoh salah satunya yaitu dari acidizing. Nah, ketika kurva JDE pangkat 2S tinggi, maka mengindikasikan damage well. Namun, apabila kurva JDE pangkat 2S bernilai rendah, maka mengindikasikan fracture well. Selanjutnya, untuk penerapan pada pressure drop test, data test diplot dalam skala log-log, kemudian bentuk log cycle. Nah, dari dimensionless pressure ini kita bentuk ke dalam bentuk logaritmik sehingga didapatkan persamaannya seperti berikut ini. Kemudian untuk dimensionless ratio, kita bentuk juga ke dalam bentuk logaritmik sehingga didapatkan persamaannya seperti ini. Kemudian yang ketiga, dimensionless coefficient Weber-Storch with skin atau JDE pangkat 2S, yang kita tidak perlu mengubahnya ke dalam bentuk logaritmik karena dimensionless ini merupakan fungsi pada parameter tersebut. Nah, dari dimensionless pressure ini kita bisa membentukkan nilai permeabilitas atau K. Kemudian dari dimensionless ratio kita bisa menemukan parameter koefisien Weber-Storch atau C. Kemudian dari dimensionless coefficient Weber-Storch with skin ini kita bisa menentukan nilai skin dengan persamaan berikut ini. Nah, untuk penerapan pada build-up test sendiri, sama halnya dengan pressure drop test, namun yang menjadi sedikit perbedaan pada build-up test ini adalah kita harus melakukan sedikit modifikasi terlebih dahulu. Modifikasi tersebut adalah pada periode tekanan atau TB, tekanan sebelum shut-in harus cukup besar. Maka Agarwal menemukan jika dengan memplot data build-up TWS min PWF terhadap waktu ekivalen delta E sebagai pengganti shut-in pada skala log-log. Waktu ekivalen ini mengindikasikan bahwa adanya perubahan tekanan delta P yang terjadi pada saat shut-in time delta T selama build-up test. Nah, ini merupakan persamaan dari Agarwal equivalent time. Nah, sama halnya dengan rumus-rumus yang digunakan pada theorem test, namun yang digunakan pada dimensionless ratio ini yang digunakan adalah delta TE. Nah, ini adalah contoh perhitungan untuk build-up test. Nah, uji build-up dilakukan pada sumur A dengan diketahui data berikut ini. Kemudian, tentukan permeabilitas, Weber-Storch coefficient, dan skin factor. Nah, ini merupakan tabel data uji tekanan pada reservoir sumur A. Nah, kemudian langkah-langkah pengerjaannya, plot data delta P atau delta TE pada kurva log. Jadi, data pada tabel ini kita bentuk ke dalam grafik skala log. Dapatkan berikut ini. Kemudian, dari kurva skala log tersebut, kita tumpang tindihkan ke Green-Harden type curve. Kemudian kita tentukan match point-nya, yang titik merah ini. Kemudian dari match point ini kita dapat menentukan beberapa nilai seperti delta P sebesar 10,
kemudian dimensionless pressure sebesar 0,29, selanjutnya ada dimensionless ratio sebesar 0,48, kemudian ada dimensionless coefficient Walbor Storic with skin sebesar 10, kemudian ada delta T sebesar 5,5 hours. Selanjutnya, setelah kita melakukan match point, kita dapat menentukan nilai permeabilitas, Walbor Storic coefficient, dan skin factor. Untuk K ini, kita dapatkan dari persamaan dimensionless pressure, yang mana dari persamaan tersebut kita dapatkan nilai K yaitu 136,493 milidarcy. Kemudian untuk nilai C atau Walbor Storic coefficient ini kita dapatkan dari dimensionless ratio, dari mana dari persamaan tersebut kita dapatkan 0,2517. Kemudian untuk nilai skin factor kita dapatkan dari persamaan dimensionless Walbor Storic coefficient with skin, yang mana dari persamaan tersebut kita dapatkan minus 4,072. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait peringatan type curve. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bordet derivatif sendiri merupakan metode yang menggunakan turunan tekanan dengan memanfaatkan keuntungan dari representasi tipe kurva dan mengatasi kelemahan dari representasi logaritmik. Nah, bordet tipe kurva derivatif diperkenalkan oleh Bordet pada tahun 1983, di mana sumbu koordinat merupakan fungsi turunan pertama dari tekanan tak berdimensi atau pressure dimensionless dengan pengaruh log TD per CD. Karena fungsi turunan atau derivatif akan memperlihatkan perubahan pada bentuk kurva akibat karakteristik perubahan tekanan, sehingga lebih peka dan lebih akurat dalam analisis. Metode ini juga didasarkan pada fakta yang diamati dalam uji sumur, variasi tekanan lebih signifikan daripada tekanan itu sendiri. Kemudian pressure derivatif tekanan yang dijelaskan oleh Dominic Bordet dihitung dalam kaitannya dengan fungsi waktu aliran radial dalam rezim transient. Terdapat 3 hal, yaitu untuk drawdown, ada persamaannya di presentasi, kemudian ada untuk build up setelah periode laju aliran konstan, kemudian umumnya untuk laju aliran yang bervariasi. Lalu derivatif direpresentasikan pada grafik log-log seperti type curve. Nah, derivatif sebagai alat diagnostik kita bisa lihat pada 2 aliran, yaitu aliran yang dengan persamaan fungsi berpangkat dan aliran dengan persamaan fungsi logaritmik. Jika diturunkan pada fungsi berpangkat, maka didapatkan P aksen dimensionless sama dengan AN kali T dimensionless per Walbor Storage coefficient dimensionless pangkat N. Dengan kata lain, turunan muncul pada grafik log-log sebagai garis lurus dengan kemiringan N. Kemudian pada fungsi logaritmik, jika diturunkan, maka turunan dari tekanan selama aliran berlangsung sama dengan A, atau P aksen dimensionless sama dengan A. Dengan kata lain, turunan muncul pada grafik log-log sebagai garis lurus horizontal dengan ordinat A. Nah, analisis tipe kurva Bordet derivatif memiliki prosedur yang mirip dengan prosedur turunan, yaitu plot data-data lapangan yang terukur dan turunannya secara bersamaan pada kertas kalkir menggunakan skala yang disediakan oleh tipe kurva, kemudian cari tipe kurva yang cocok pada data lapangan, kemudian catat nilai Walbor Storage Coefficient dimensionless eksponen 2S dari tipe kurva yang paling cocok, kemudian pilih titik kecocokan atau match point-nya, lalu lakukan analisis. Nah, kelebihan dari derivatif ini merupakan bantuan yang cukup besar diberikannya dalam langkah kecocokan. Nah, dapat dilakukan 2 tahap, yaitu titik-titik turunan pengukuran radial flow bersesuaian dengan garis lurus horizontal. Titik-titik dicocokkan pada garis lurus horizontal 0,5 ordinat pada himpunan kurva. Hal ini sangat menyederhanakan pencocokan vertikal atau vertical matching. Kemudian untuk gambar yang 43C, titik-titik turunan pengukuran efek Walbor storage terletak pada garis lurus kemiringan 1. Titik-titik tersebut dicocokkan pada garis lurus kemiringan 1 yang melewati titik asal koordinat pada himpunan tipe kurva. Nah, berdasarkan analisis tersebut, kurva derivatif memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Nah, memiliki garis lurus kemiringan 1 yang melewati titik asal koordinat sebagai asimtot selama efek Walbor dominan.
Wilbur storage dominan. Kemudian yang kedua, memiliki garis lurus 0,5 ordinat sebagai asimtot ketika efek Wilbur storage berakhir. Dan yang terakhir, kurva dengan nilai CD eksponen 2S lebih besar dari 1 menunjukkan maksimum, sedangkan untuk nilai CD eksponen 2S yang kurang atau sama dengan 1 terus meningkat. Kemudian properties dan asumsi pada derivatif, asumsinya sesuai dengan asumsi persamaan difusivitas, yaitu aliran yang mengalir yaitu satu fasa, kemudian radial flow, homogeneous formation, infinite acting reservoir, dan rezim aliran transient dan pseudo steady state. Dalam radial flow, pressure derivatif dinyatakan dengan fungsi pressure dimensionless sama dengan dPd per dln TD per CD, yaitu sama dengan 0,5. Oleh karena itu, semua tipe kurva memiliki garis lurus 0,5 ordinat sebagai asimtot selama aliran radial. Dan sedangkan untuk efek Wilbur storage, pressure derivatifnya dinyatakan dengan P aksen dimensionless sama dengan time dimensionless per Wilbur storage coefficient dimensionless. Oleh karena itu, turunan seperti tekanan memiliki asimtot garis lurus kemiringan 1 yang melewati titik asal koordinat pada grafik log-log. Kemudian interpretasi penggunaan Burdett derivative method ini dapat digunakan untuk menghitung reservoir, KH, permeabilitas reservoir, kemudian Wilbur storage, dan skin. Untuk reservoir KH dalam perhitungannya itu berdasarkan nilai delta P aksen ST atau stabilisasi turunannya. Nah, nilai turunan ini dinyatakan dalam dimensionless term yang diketahui yaitu sama dengan 0,5. Nah, didapatkan untuk menghitung KH reservoir yaitu KH sama dengan 1/1,2 dikali Q dikali B dikali mu dikali 0,5 per delta P aksen stabilisasi. Kemudian untuk yang kedua, Wilbur storage coefficient dapat dihitung jika koordinat titik yang terletak pada garis lurus kemiringan 1 sudah diketahui atau delta P1 dan delta T1. Didapatkan C sama dengan Q dikali B per 24 dikali delta T1 per delta P1. Kemudian untuk skin sendiri dapat diketahui jika koordinat titik yang terletak pada garis lurus semilog diketahui atau delta P semilog, delta T semilog. Nah, untuk rumusnya sendiri terdapat pada layar presentasi. Nah, dalam kasus laju aliran yang bervariasi, fungsi superposisi harus digunakan untuk menghitungnya. Nah, berikut merupakan limitasi jika waktu superposisi dengan contoh Schilling fault. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa pada grafik yang terjadi penurunan itu merupakan grafik Burdett. Nah, di sini berdasarkan analisa dari Burdett, adanya Schilling fault menyebabkan rendahnya nilai pressure change baik yang derivatif maupun delta P karena keduanya saling berkaitan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Palacio Blazing Game. Palacio Blazing Game dijelaskan pada tahun 1993 mempresentasikan teknik inovatif untuk mengkonversi data produksi sumur gas dengan tingkat variabel dan flowing pressure yang ada di bottom hole menjadi data cair tingkat konstan yang setara atau equivalent constant rate liquid data yang memungkinkan solusi liquid atau cair digunakan untuk memodelkan aliran gas yang nantinya bisa digunakan untuk memodelkan aliran gas. Adapun metode yang digunakan yaitu modified time function, yaitu penggunaan modified time function, modifikasi time, kemudian algoritma baru untuk menghitung GP atau gas in place yang dihitung melalui data produksi. Selanjutnya yaitu solusi baru untuk masalah gas didasarkan pada fungsi material balance, like time, dan algoritma yang memungkinkan 3 hal berikut. Penggunaan kurva penurunan yang secara khusus dikembangkan untuk cairan atau liquid, pemodelan kondisi produksi penurunan tekanan variabel-variabel atau variable rate dan pressure actual. Kemudian untuk penghitungan eksplisit gas in place, asumsi yang digunakan yaitu menggunakan aliran pseudo steady state atau PSS. Kemudian untuk penurunan rumus di bawah ini kondisi aliran di bawah kondisi aliran PSS persamaannya yaitu yang PWF PI 0,23396 sekian. Kemudian persamaan PFBF itu diubah dengan T, diubah menjadi hari, dan log diubah ke natural log menghasilkan persamaan delta P per Q sesuai pada gambar yang memiliki BPSS dan MT, yang itu terdiri dari BPSS dan MT. Nah, BPSS itu apa?
BPSS itu constant in the PSS equation, dan untuk MT ini merupakan gradiennya. Nah, jadi kalau persamaan delta P per Q ini dibuat plot atau grafik diversuskan dengan T, menghasilkan intercept yaitu BPSS dan gradiennya berupa MT. Selanjutnya, yang tadi itu kan merupakan liquidnya ya. Ya, ini merupakan yang bagian untuk gas. Pada dasarnya memiliki persamaan yang mirip ya. Kita bisa lihat ada bagian BPSS-nya, ada bagian MT-nya, hanya terdapat perbedaan sedikit. Konversi data produksi gas ke ekuivalen terhadap data constant rate liquid cair didasarkan pada normalized material balance sudut time yang didefinisikan persamaan TA, yaitu TA mu G CG I per GI dan selanjutnya. Nah, penurunan rumus selanjutnya itu kurva Palacio ini menggunakan gabungan dari beberapa teori, yaitu material balance relation, pseudo steady state equation, dan normalized material balance time function atau TA. Kemudian setelah tiga persamaan dikombinasikan, maka akan menghasilkan persamaan yang di bawah itu, yang QG per MPI min MPWF BPSS dan selanjutnya, di mana P adalah normalized pseudo pressure yang didefinisikan tiga persamaan di bawah. Next. Nah, persamaan MPI tadi yang ada di slide sebelumnya diturunkan menjadi persamaan QDD, di mana QDD sendiri awalnya berasal dari rumus hasil mengkombinasi tiga teori. Namun persamaan yang direkomendasikan adalah persamaan yang kanan, yang MPI min MP per QG sama dengan BPSS plus MT, karena definisi QDD sekarang adalah normalized pseudo pressure dan modified dimensional decline dalam fungsi waktu, dan dalam perhitungan ini memerlukan nilai rata-rata pressure di mana merupakan fungsi dari G untuk penyelesaian menggunakan metode berulang numerik ya. Kemudian ini untuk prosedurnya, yaitu menggunakan untuk menentukan PG dan P average, yaitu yang pertama menggunakan properti gas, buat tabel Z mu P per Z, P per Z mu, kemudian plot P per Z mu versus P dalam kartesian dengan P yang berbeda. Nah, ini untuk stepnya lebih jelasnya, dengan menggunakan sifat yang tersedia, tingkatkan nilai Z mu P, Z P, Z mu versus P untuk sistem gas dan dibuat dalam tabel seperti step pertama. Kemudian setelah itu dilakukan plot PZ mu versus P pada skala kartesian, dan secara numerik menentukan area di bawah kurva untuk beberapa nilai P yang nantinya dikalikan dengan area dikalikan dengan ZI mu I per PI untuk memberikan normalized pseudo pressure. Selanjutnya buat plot P dan P per Z versus P pada kartesian, kemudian asumsikan nilai GIP atau J-nya, kemudian setiap data produksi GP dan T hitung P per Z dari persamaan gas Medbal. Nah, selanjutnya dari langkah 3 buat grafik P versus P per Z dan hitung TA untuk setiap data produksi. Nah, ini untuk step 5-nya, setiap titik data produksi GP dan T hitung P per Z dari persamaan gas material balance equation seperti pada digambar. Kemudian untuk step 6-nya dari plot yang dihasilkan pada langkah 3, masukkan grafik P versus P per Z dengan setiap nilai rasio PZ dan tentukan nilai tekanan reservoir rata-rata dan nilai MP sesuai P. Kemudian untuk yang step 7, untuk setiap titik data produksi hitung TA. Akan mudah kalau dibuat tabel seperti ini ya. Kemudian selanjutnya plot MPI, MP, QG, VSTA di kartesian dan menentukan kemiringan atau gradiennya. Kemudian hitung ulang GIP dengan menggunakan M dari langkah sebelumnya, yaitu di langkah 8 ya, menggunakan rumus di bawah, yaitu J 1 per CTI per kali M. Nilai G terbaru digunakan untuk iterasi berikutnya mulai dari langkah 5, dan proses ini berlanjut sampai beberapa toleransi konvergensi untuk G terpenuhi. Nah, selanjutnya ada metode berikutnya, yaitu Modified Fetchkovit Carter Type Curve.
Tujuan dilakukannya modifikasi ini untuk mendapatkan kinerja solusi aliran gas constant rate dan constant pressure yang memiliki kecocokan yang lebih akurat dalam decline type curve daripada menggunakan data laju aliran saja. Nah, ada persamaannya yaitu ada dua, yaitu integral function dan derivative of the integral function. Nah, itu bisa dilihat pada slide. Nah, untuk prosedurnya, yang pertama, untuk yang Blaise indicated sebelumnya kan kita outputnya untuk menghitung GIP. Nah, pada metode ini GIP ini itu digunakan pada analisis ini. Setelah itu buat tabel berikut dan plot QG per MPI, min MP, VSTA di Cartesias. Tabel ini dibuat tabel berikut, kemudian menghitung persamaan baru modified time curve menggunakan data produksi yang diketahui sebelumnya dari tabulasi tabel itu, dan plot pada langkah 2, kemudian dihitung menggunakan rumus yang dua baru tadi, kemudian plot kedua fungsi yaitu QDDI dan QDDID versus TA pada kertas tracking yang nantinya diletakkan di atas kurva Valesio ya, yang asli. Kemudian bisa ditentukan nilai MP dari dimensionless radius untuk konfirmasi nilai J. Nah, ini referensi-referensi yang kita pakai, ada beberapa referensi ya. Baik, sekian dari presentasi kelompok 10. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.